Kembali lagi Smart People, Anda masih bersama kami dalam Iptek Talk. Jadi tadi kalau dikatakan Pak Irfan di awal bahwa sudah ada lisensinya, sudah ada hak ciptanya dari BPPT, berani mengklaim ini adalah yang pertama, begitu? Ya, saat ini kami bisa menyampaikan, kami sudah mendaftarkan juga ke Ditjen Haki tentang aplikasi yang kami kembangkan ini. Ya mudah-mudahan sampai saat ini belum ada yang mengklaim bahwa itu adalah, sudah pernah ya, ada sudah temuan pernah ya, ada. begitu ya? Ya, karena kami juga kan sebelum mengajukan paten biasanya mencari pembanding ya, dokumen-dokumen pembanding, dan kebetulan memang sistemnya sangat berbeda dengan yang kami ajukan. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih Pak Irfan caranya kalau misalnya ada di antara Smart People yang sepertinya tertarik dengan alat ini untuk institusinya begitu, cara mendapatkannya ada persyaratan-persyaratan tersendiri nggak? Ya, jadi produk ini bukan produk yang kayak seperti Anda ke supermarket, Anda ambil dan pulang. Jadi memang kita sangat harapkan kemudian Smart People yang tertarik untuk mengkontak kami atau BPPT siapapun yang Anda kenal atau teman-teman kami. Ya kan? Kami dengan senang hati akan melakukan pemaparan, presentasi, uji coba, dan kita sepakat cara-cara yang kedua belah pihak bisa sepakat. Dan tolong dimengerti bahwa seperti tadi Pak Oscar sampaikan juga, ini produk yang akurasinya mungkin belum 100%. 100%, ya. Kita punya kepentingan bersama bahwa apalagi kemudian notulensi sebuah rapat ini punya ikatan hukum kadang-kadang di beberapa tempat, dan kemudian ini bisa jadi acuan sesuatu kejadian di masa lalu. Kita ingin sekali bahwa kemudian Perisala ini menjadi key software atau aplikasi salah satu alat yang penting, yang kuncinya. Tapi memang tata bahasa Indonesia itu sangat kompleks, sangat kaya gitu, sehingga Anda bisa bayangkan seseorang pakai menggunakan dialek Batak tapi ngomong Sunda gitu. Agak susah nih kita nangkepnya gitu. Tapi inilah yang membuat kita menjadi kaya, inilah yang membuat kami dan sangat bangga kemudian bekerja sama dengan BPPT karena bahasa Indonesia ternyata sangat kaya. Betul. Jadi secara proporsional kami mengambil sampling-sampling data orang Indonesia supaya Perisala ini bisa digunakan oleh siapapun juga orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak terpaku bahwa aplikasi ini hanya untuk orang tertentu dengan dialek tertentu, tapi aplikasi ini lebih terbuka, digunakan oleh siapa saja. Lalu sebetulnya apa sih yang Pak Oscar dan teman-teman dari BPPT harapkan dengan temuan baru ini? Ya, sebetulnya secara lebih luas kami ingin bahwa riset tentang penguasaan teknologi bahasa di Indonesia ini berkembang lebih luas. Karena bagaimanapun juga bahasa itu adalah aset terpenting ya, salah satu aset terpenting bangsa kita. Dan sudah seharusnya lah kita sebagai bangsa yang lebih menguasai bahasa Indonesia daripada orang lain. Dan dengan adanya Perisala, suatu aplikasi yang cukup berskala besar dari penerapan teknologi sistem pengenal bicara, kami berharap bahwa aplikasi ini bisa berkembang kepada industri yang lain, misalnya domain yang lain, domain telekomunikasi, domain-domain selain daripada rapat ya, telekomunikasi cukup luas dan pengguna telekomunikasi Indonesia itu sangat besar sekali. Dan potensi daripada penggunaan aplikasi pengenal bicara ini sangat terbuka, sangat lebar sekali. Jadi kami dan BPPT sangat passionate, sangat bersemangat untuk membuat ini menjadi sebuah produk yang sangat sophisticated, berguna buat masyarakat, tapi juga punya nilai jual dan mendatangkan keuntungan buat PT Inti maupun kemudian juga BPPT. Nah, kalau ini berhasil, kami punya keyakinan sangat besar model kerjasama seperti ini, di mana hak cipta tetap dimiliki oleh inovator, di mana inovator seperti Pak Oscar ini sampai kapanpun akan menikmati royalti. Ini akan membuat teman-teman yang punya kemampuan inovasi itu akan lebih fokus ke inovasi. Teman-teman yang punya kemampuan mengembangkan inovasi tersebut menjadi sebuah produk itu mengembangkan di daerah situ. Sehingga perusahaan seperti PT Inti atau BUMN sejenis atau perusahaan sejenis nggak perlu punya research and development lagi. Ya, serahkan itu mereka kepada yang ahli. Tapi demikian juga BPPT maupun lembaga sejenis tidak perlu memikirkan bagaimana menjual. Karena ada orang yang ahlinya menjual. Sudah ada porsinya masing-masing. Saya membayangkan kalau itu diterapkan di dunia telekomunikasi, setiap perbincangan yang kita lakukan melalui telekomunikasi bisa terekod semuanya, pasti akan sangat membantu sekali untuk instansi-instansi tertentu ya Pak ya? Ya mungkin contohnya kita pernah mungkin melakukan komplain ke customer service suatu perusahaan dengan menggunakan telepon. Mungkin responnya agak berbeda ketika kita komplain menggunakan email. Langsung. Balasannya lebih tepat dan biasanya yang menjawab adalah orang yang lebih mengerti, kedudukannya lebih tinggi. Manakala sistem seperti Perisala ini diterapkan di customer service suatu company, suatu perusahaan, akan tercatat semua tuh track pembicaraan dari customer dan customer service. Bahkan bagaimana seorang customer service menjawab itu akan tercatat semua dalam bentuk teks.
dan seorang penanggung jawab bisa men-tracing apa sih yang menjadi pengaduan, komplain daripada customernya misalnya di telepon line 1. Ada nggak kendala, dalam arti kata kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Oscar bahwa ada hal-hal yang menarik bisa men-trace ABC begitu ya. Kendala dalam arti kata dalam satu institusi ada yang ingin menerapkan sistem ini tapi ada juga yang agak takut barangkali. Ada kenakalan-kenakalan tersendiri mungkin yang akan terbongkar seperti tadi kalau di dunia telekomunikasi customer service yang mungkin kurang baik menyapa smart people begitu, itu kan jadi ketahuan kan sama bosnya. Kita memang mesti pikirkan implikasi sosialnya, tetapi dan pertentangan yang akan muncul. Tapi saya sepakat bahwa marilah kita masuk ke domain yang semua orang sepakat. Baik. Dan bisa laku. Bisa laku itu yang diharapkan dari PT Inti itu ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Oscar. Ada yang ingin ditambahkan dari temuan terbaru ini Pak Oscar untuk Smart People? Smart People dimanapun berada. Jadi kami tidak berhenti untuk melakukan inovasi. Jadi saat ini memang Trisalah sudah diluncurkan, tapi kami tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi agar lebih memiliki performance yang baik, lebih luas lagi penggunaannya, dan tidak hanya saja digunakan untuk bahasa Indonesia, tapi suatu saat nanti kita bisa langsung melakukan transkrip dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan itu tentunya mungkin akan memudahkan kita berkomunikasi dengan pihak-pihak lain selain daripada bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Oscar Yandi. Kita tunggu lagi temuan-temuan dari teman-teman BPPT yang lainnya yang bisa tentunya untuk memajukan bangsa ini. Baik, terima kasih. Dan juga Pak Irfan Syahputra, terima kasih. Jangan lupa nanti informasi kita ya, kira-kira sudah sampai sejauh mana ini bisa diterima di masyarakat sistem baru ini. Pasti diterima ya, kita harus optimis ya Pak Irfan ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali. Dan juga untuk Anda Smart People, terima kasih sekali sudah bersama-sama dengan kami pada episode kali ini yang cukup menarik. Apabila Anda ada yang tertarik dengan alat terbaru ini, sistem terbaru ini, kami sudah memperkenalkan ada Pak Irfan Syahputra. Nanti bisa langsung kontak ya Pak ya. Baik, kalau begitu. Dan kita akan jumpa lagi dalam Talk episode berikutnya Smart People. Untuk itu saya Ririn Agustarini pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi dan cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan pernah membayangkan tanpa iptek dalam kehidupan Anda. Smart People, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam Iptek Talk episode berikutnya. Cintailah selalu dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah membayangkan hidup Anda tanpa iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi Gedung BPPT lantai 24, salam iptek.